Pada suatu hari yang cerah, di tepi sungai yang tenang, sang kancil yang terkenal licik dan pintar berjalan-jalan mencari makan. Sambil berjalan, dia bertemu dengan sang siput yang sedang bergerak perlahan. "Hai siput, kenapa berjalan begitu lambat? Bukankah kamu tahu aku, sang kancil, bisa berlari cepat dan lincah?" Ejek sang kancil sambil tertawa. Sang siput yang bijaksana dan sabar tidak terpancing oleh ejekan itu. Dia menjawab dengan tenang, "Wahai kancil, setiap makhluk memiliki kecepatan sendiri. Aku mungkin lambat, namun aku tetap dapat mencapai tujuanku dengan sabar dan tekun." Tidak terima dengan jawaban sang siput, sang kancil menantangnya. "Baiklah, kalau begitu mari kita adu cepat. Aku yakin aku akan menang dengan mudah melawanmu." Sang siput menyetujui tantangan tersebut, dan kedua makhluk itu sepakat untuk berlomba ke pohon besar yang berada di seberang sungai keesokan harinya. Kabar tentang perlombaan mereka ini dengan cepat menyebar ke seluruh hutan. Keesokan harinya, hewan-hewan dari seluruh hutan berkumpul untuk menyaksikan perlombaan yang tak seimbang ini. Ketika balapan dimulai, sang kancil melompat dengan lincah dan cepat, meninggalkan sang siput jauh di belakang. Namun, sang kancil terlalu percaya diri. Dia berhenti untuk beristirahat di bawah pohon. Dia yakin bahwa kemenangan sudah ada di tangannya. Sang siput sangat lambat. "Aku bisa tidur sebentar dan tetap menang," pikir sang kancil sambil mulai mengantuk. Sementara itu, sang siput terus bergerak perlahan namun pasti. Tanpa berhenti atau membuang waktu, dia melewati sang kancil yang tengah tertidur pulas tanpa disadari. Hewan-hewan di sepanjang jalur mulai bersorak untuk sang siput yang dengan tenang terus bergerak menuju garis akhir. Saat sang kancil terbangun, dia terkejut melihat bahwa sang siput hampir mencapai pohon besar. Dengan panik, dia berlari secepat mungkin, tapi sudah terlambat. Sang siput telah menyentuh batang pohon itu, memenangkan perlombaan sebelum sang kancil tiba. Hutan itu bergema dengan sorakan bagi sang siput yang dengan sabar dan ketekunan telah memenangkan perlombaan. Sang kancil dengan wajah merah padam belajar bahwa keangkuhan dan sikap meremehkan orang lain bisa membawa kekalahan. Perlombaan antara sang kancil dan sang siput ini bukan hanya tentang kecepatan, namun tentang kesabaran, kerja keras, dan sikap tidak meremehkan lawan. Dan dengan demikian, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua kekuatan terletak pada kecepatan, tetapi pada ketekunan dan kemauan untuk tidak menyerah. Pada suatu masa, di pinggiran hutan yang rindang, hiduplah koloni lebah yang rajin dan semangat, serta kawanan lalat yang ceria, meski terkesan tidak teratur. Mereka tinggal di bawah naungan bunga-bunga yang sama, namun memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan dan kerja. Lebah-lebah itu sibuk berkeliaran dari bunga ke bunga, mengumpulkan nektar untuk membuat madu yang lezat dan bergizi. Mereka bekerja keras,
koordinasi yang baik, dan penuh dedikasi. Setiap lebah tahu tugasnya dan menjalankannya dengan sempurna, menghasilkan madu yang menjadi kebanggaan koloni. Sementara itu, lalat-lalat hanya terbang ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas. Mereka sering hinggap di tempat yang kotor dan menyukai hal-hal manis yang mudah didapat, tak mementingkan kualitas. Lalat-lalat cenderung mencari kepuasan cepat dan tidak pernah memikirkan untuk membuat sesuatu yang bernilai atau bertahan lama seperti lebah. Suatu hari, sang raja lebah menasihati lalat-lalat yang sedang beristirahat di atas daun yang layu. "Sahabat-sahabatku, kenapa kalian tidak mencoba bekerja bersama dan menciptakan sesuatu yang berguna dan berharga? Bukankah lebih baik daripada menghabiskan hari tanpa tujuan yang jelas?" Para lalat tertawa. "Wahai Raja Lebah, kami menikmati kebebasan kami. Kami tidak ingin terikat dengan pekerjaan yang sulit dan melelahkan seperti kalian. Kami bahagia dengan apa yang kami miliki." Meskipun demikian, ada satu lalat muda yang merenungkan kata-kata Raja Lebah dan mulai merasa ingin menciptakan sesuatu yang berguna. Dia bercita-cita untuk membuat perubahan dan memiliki impian yang sama seperti lebah-lebah. Lalat muda itu mulai mengamati kerja lebah-lebah dari kejauhan. Dia mempelajari cara mereka mengumpulkan nektar dan membuat madu. Ia pun mulai menyadari bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, ia juga dapat menciptakan sesuatu yang berharga. Ia berbicara dengan Raja Lebah. "Saya ingin belajar dari kalian. Saya ingin menjadi seperti lebah yang menghasilkan sesuatu yang berharga." Raja Lebah tersenyum. "Kamu diterima, temanku. Tapi ingat, jalan yang akan kamu tempuh tidak mudah dan akan membutuhkan komitmen." Lalat muda itu bekerja keras. Dia belajar banyak hal dan sedikit demi sedikit dia menjadi andal dalam mengumpulkan nektar. Kemudian dengan bantuan lebah, ia mulai mengolah nektar menjadi sesuatu yang berharga. Meskipun awalnya ia membuat kesalahan dan mengalami kegagalan, tapi dia tidak menyerah. Akhirnya, hari itu tiba. Lalat muda itu berhasil menciptakan madu versinya sendiri. Walaupun tidak sebaik madu lebah, tetapi itu adalah hasil karya dia sendiri yang dia banggakan. Dan ini menginspirasi lalat-lalat lain untuk berpikir tentang hidup mereka. Mulai hari itu, sebagian lalat mulai memandang pekerjaan dan tujuan dengan pandangan yang baru. Mereka belajar bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan belajar dari mereka yang berpengalaman, mereka pun dapat membuat perubahan yang berarti dan membawa manfaat bagi banyak orang. Koloni lebah dan kawanan lalat, meskipun berbeda, hidup berdampingan dengan rasa saling menghargai dan mengambil pelajaran penting dari satu sama lain. Hidup menjadi lebih seimbang dan harmonis di pinggiran hutan yang rindang itu.